Good evening, Ma'am Easy and everyone. First thing first, I'm about to introduce myself first. My name is Yolina Pramudante. This time I'm about to do interpreting a motivational speech video by Oprah Winfrey. Let's get into it. I always understood that there really was no difference between me and the audience. Saya selalu memahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara saya dan penonton. At times I might have had better shoes, but at the core of what really matters, that we are the same. Kadang-kadang saya mungkin memiliki sepatu yang lebih baik, tetapi pada intinya yang paling penting adalah kita sama. And you know how I know that? Because all of us are seeking the same thing. Dan Anda tahu bagaimana saya tahu itu? Karena kita semua mencari hal yang sama. You're here at this fabulous school, and we'll go out into the world and each pursue based upon what you believe your talents are, what your skills are, maybe your gifts are, but you're seeking the same thing. Anda berada di sini, di sekolah yang luar biasa ini, dan kita akan terjun ke dunia luar. Dan masing-masing mengejar berdasarkan apa yang Anda yakini bahwa bakat Anda adalah keterampilan Anda, mungkin bakat Anda, tetapi Anda mencari hal yang sama. Everybody wants to fulfill the highest, truest expression of yourself as a human being. Yang diinginkan semua orang untuk memenuhi ekspresi paling sejati dari diri Anda sebagai manusia. That's what you're looking for. The highest, truest expression of yourself as a human being. And Itulah ekspresi tertinggi yang paling benar dari diri Anda sebagai manusia. because I understand that if you're working in a bakery and that's where you want to be, Dan karena saya memahami bahwa jika Anda bekerja di toko roti dan di sanalah Anda ingin berada. and that may be what you always wanted to do, is to bake pies for people or bake cakes for people or to offer your gift, then that's for you. Dan mungkin itulah yang Anda miliki. Yang selalu ingin saya lakukan adalah membuat kue pie untuk orang-orang atau membuat kue untuk orang-orang ataupun menawarkan hadiah kepada Anda. Maka itu untuk Anda. There's no difference between you and me, except that's your platform. That's your show every day. So Dan tidak ada perbedaan antara Anda dan saya, kecuali begitulah platform Anda. my understanding of that has allowed me to, to reach everyone. And there's no way that you wouldn't, because that's what I truly feel. The way through. Itulah pertunjukan Anda setiap hari. Jadi, pemahaman saya tentang hal itu telah mengizinkan saya untuk Anda mengenal semua orang. Dan untuk menjangkau semua orang, dan tidak mungkin Anda tidak melakukannya karena itulah yang sebenarnya saya rasakan. Through the challenge is to get still and ask yourself, what is the next right move? Cara untuk melewati tantangan ini adalah dengan berdiam diri dan bertanya kepada diri sendiri apa langkah yang tepat untuk selanjutnya. Not think about, oh, I got all of this stuff. What is the next right move? And then from that space, make the next right move and the next right move. And not to be overwhelmed by it, because you know your life is bigger than that one moment. You know you're not defined by what somebody says is a failure for you, because tidak berpikir tentang, oh, saya mendapatkan semua hal ini, apa langkah yang tepat berikutnya, dan kemudian dari ruang itu buatlah langkah yang tepat berikutnya dan jangan terbebani olehnya, karena Anda tahu bahwa Anda lebih besar daripada itu. Anda tahu bahwa Anda tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan.
Because failure is just there to point you in a different direction. Seseorang mengatakan kegagalan bagi Anda karena kegagalan hanya ada di sana untuk mengarahkan Anda ke arah yang berbeda. If I leave you with nothing else, just know this for sure. There is not one thing that has ever happened to you, not one experience, not one encounter, not one crisis, not one joyful thing that hasn't happened. Jika saya meninggalkan Anda tanpa ada yang lain, ketahuilah ini dengan pasti bahwa tidak ada satu hal pun yang pernah terjadi pada Anda. Tidak ada satu pengalaman, tidak ada satu perjumpaan, tidak ada satu krisis, dan tidak ada satu hal yang menyenangkan yang tidak terjadi. Hanya saja untuk membuat Anda lebih baik dan membantu Anda bangkit. Just to make you better and help you rise. Every single thing you're calling in, whether you know it or not, when you figure out that you are calling it in, when you actually start meditating or praying or doing or having a spiritual practice, which is the number one thing you need if you want to be successful in the world. Hanya saja untuk membuat Anda lebih baik dan membantu Anda bangkit. Setiap hal yang Anda panggil, apakah Anda menyadarinya atau tidak, ketika Anda mengetahui bahwa Anda memanggilnya, dan ketika Anda benar-benar mulai bermeditasi atau berdoa, atau melakukan atau memiliki latihan spiritual yang merupakan langkah atau hal nomor satu yang Anda butuhkan jika Anda ingin sukses di dunia. You need something that gives back and nourishes you. Anda membutuhkan sesuatu yang memberi kembali dan menyehatkan. Regardless of what you call that, you need to fill your cup so that you can be so full your cup runneth over and you have enough to give to other people. Terlepas dari apapun sebutannya, Anda perlu mengisi cangkir Anda sehingga Anda bisa menjadi begitu penuh dan sehingga cangkir Anda penuh dan Anda memiliki cukup untuk diberikan kepada orang lain. If you don't fill your cup, you end up dried up. You end up tired, exhausted, and don't have enough to give to other people. Jika Anda tidak mengisi cangkir Anda akan menjadi kering. Anda akan menjadi lelah, letih, dan tidak memiliki cukup untuk diberikan kepada orang lain. End up resentful every time somebody asks you because your cup is empty and now they want some of yours. So your number one job is to fill your cup and make yourself whole. Anda akhirnya kesal setiap kali seseorang meminta Anda karena cangkir Anda kosong dan sekarang mereka menginginkan sebagian dari milik Anda. Jadi, pekerjaan nomor satu adalah mengisi cangkir Anda dan membuat diri Anda utuh. So for me, the foundational base of empowerment, of entrepreneurship, of any kind of engagement, the foundational base of my success, of my well-being, my wholeness, my everything is knowing who I am and where I come from. Jadi bagi saya, dasar-dasar pemberdayaan kewirausahaan dari segala jenis keterlibatan, dasar-dasar kesuksesan saya, keutuhan saya. Menjadi keutuhan saya adalah mengetahui siapa saya dan dari mana saya berasal. In my living room right now is a painting that I've owned now for 30 years. Di ruang tamu saya sekarang adalah sebuah lukisan yang telah saya miliki selama 30 tahun. You can Google it. It's called To the Highest Bidder. And it's at the center of my house. And it's at the center of my house because it actually is symbolic of the foundation of not the house, but the foundation for my life. Anda dapat mencarinya di Google. Lukisan itu disebut dengan
penawar tertinggi dan berada di pusat rumah saya. Dan berada di dan karena sebenarnya itu adalah simbol dari fondasi, bukan rumah, tapi fondasi untuk hidup saya. The painting is by Harry Rosalind, who was a genre painter in the early 20th, late 19th century. And the painting's over 6 feet tall, and it shows a slave woman on the auction block holding her daughter's hand. Rumah tanpa fondasi untuk hidup saya. Lukisan itu dilukis oleh Harry Rosalind yang merupakan penulis genre di awal abad ke-20, akhir abad ke-19. Dan lukisan itu lebih dari 6 kaki tingginya. Dan itu merupakan atau menunjukkan seorang wanita budak di blok lelang memegang tangan putrinya. And I cannot come in the door, my front door, or I cannot leave without passing that painting. Dan saya tidak bisa masuk ke pintu depan saya, atau saya tidak bisa pergi tanpa melewati lukisan itu. I am reminded of where I come from every day of my life, and I am reminded because I never want to forget it. Saya diingatkan dari mana saya berasal setiap hari dan dalam hidup saya, dan saya diingatkan karena saya tidak pernah ingin melupakannya. And in my library, I have a framed list of enslaved African American people. Remember I showed you? Dan di perpustakaan saya memiliki daftar berbingkai orang-orang Afrika yang diperbudak. Who were held in bondage on various plantations, listed in the ledgers alongside the cows and the horses and the buggies and the other property. Orang-orang Amerika, ingat saya menunjukkan kepada Anda yang ditahan dalam perbudakan di berbagai perkebunan yang tercantum di dalam buku besar di samping sapi-sapi dan kuda-kuda serta kereta-kereta dan harta benda lainnya. And I pass this list every day. And often I stop in front of it and just speak their names out loud and their ages. Dan saya melewati daftar ini setiap hari dan sering saya berhenti di depannya dan hanya menyebutkan nama-nama mereka dengan lantang dan usia mereka. Jonas, 11 years old, $500. Sarah, 41 years old, $900. Elizabeth, 57, $800. Jonas, 11 tahun $500, Sarah 41 tahun $900, Elizabeth 57 tahun $800. And I force myself to consider the absurdity and the obscenity of prices being affixed to each one should they be placed up for sale. Dan saya memaksa diri saya untuk mempertimbangkan absurditas harga yang dibubuhkan pada masing-masing jika mereka ditempatkan untuk dijual. And I sometimes just pause before them with a prayer, particularly before I have to make a big decision about one of my companies or whether I move forward or whether I stay still. Dan saya kadang-kadang hanya berhenti sejenak di depan mereka dengan sebuah doa, terutama sebelum saya harus membuat keputusan besar tentang salah satu perusahaan saya, atau apakah saya bergerak maju atau apakah saya tetap diam. It reminds me, speaking those names out loud, not only of where I've come from, but how far I have to go because of them. Saya teringat ketika menyebut nama-nama itu dengan lantang, bukan hanya dari mana saya berasal, tetapi juga seberapa jauh saya melangkah. And it reminds me that I am never alone. Saya harus pergi karena mereka, dan itu mengingatkan saya bahwa saya tidak pernah sendirian. It reminds me of what I've come through to get through. I say to my girls all of the time that your real work
is to figure out where your power base is. Itu mengingatkan saya pada apa yang telah saya lalui untuk melewatinya. Saya katakan kepada para gadis saya sepanjang waktu bahwa pekerjaan Anda yang sebenarnya adalah mencari tahu di mana basis kekuatan Anda. And to work on the alignment of your personality, your gifts that you have to give, with the real reason why you're here. Dan bekerja pada keselarasan kepribadian Anda. Karunia-karunia Anda yang diberikan harus dengan alasan sebenarnya mengapa Anda ada di sini. That's the number one thing you have to do, is to work on yourself and to fill yourself up and keep your cup full. Itu adalah hal nomor satu yang harus Anda lakukan adalah bekerja pada diri sendiri dan mengisi diri sendiri dengan menjaga agar cangkir Anda tetap penuh. Keep yourself full. Now, I used to be afraid of that. I used to be afraid, particularly from people who say, "Oh, she's so full of herself. She's so full of herself." And now I embrace it. Jaga diri Anda tetap penuh. Sekarang saya dulu takut akan hal itu. Saya dulu takut terutama dari orang-orang yang mengatakan, oh, dia bilang dia begitu penuh dengan dirinya sendiri, dan sekarang saya menerimanya. I consider it a compliment that I am full of myself, because you only when you're full, I'm full, I'm overflowing, my cup runneth over. I have so much to offer and so much to give, and I am not afraid of honoring myself. Saya menganggapnya sebagai pujian bahwa saya penuh dengan diri saya sendiri karena hanya ketika Anda penuh, saya meluap. Cangkir saya sudah penuh, saya memiliki begitu banyak hal yang dapat saya tawarkan dan banyak hal yang dapat saya berikan. Dan saya tidak takut untuk menghargai diri saya sendiri. You know, it's miraculous when you think about it. Anda tahu hal ini adalah hal yang menakjubkan ketika Anda memikirkannya. Everybody has a different talent. And the reason we're all so messed up is because you're looking at everybody else's talent. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda, dan alasan kita semua begitu kacau adalah karena Anda melihat bakat orang lain. And wishing you had some of their talent. Dan berharap Anda memiliki sebagian dari bakat mereka. All the energy that you spend thinking about, wishing about, being jealous of, envious of anybody else is energy that you're not only putting out, it's going to come back to you negatively, but you're taking that away from you. Semua energi yang Anda habiskan untuk berpikir tentang berharap tentang cemburu ataupun iri kepada orang lain adalah energi yang Anda keluarkan. Tidak hanya akan kembali pada Anda secara negatif, tetapi Anda harus mengambilnya dari diri Anda sendiri. All your energy should be forced on what do I have to offer? What do I have to give? How can I be used in service? Because Dr. King's message of not everybody can be famous, but everybody can be great because greatness is determined by service. Semua energi Anda harus dipaksakan untuk apa yang saya akan tawarkan. Apa yang harus saya berikan, bagaimana saya dapat digunakan dalam pelayanan, karena pesan dari Dr. King tentang tidak semua orang bisa menjadi terkenal, tetapi semua orang bisa menjadi hebat karena kehebatan ditentukan oleh pelayanan. And there is not a job in here that you can do that you don't switch the paradigm to service and not make that job more fulfilling. Dan tidak ada pekerjaan di sini yang bisa Anda lakukan jika Anda tidak mengubah paradigma menjadi pelayanan dan tidak membuat pekerjaan itu lebih memuaskan.
I don't care what the job is. If you say, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an artist, I'm a teacher, I'm a nurse, I'm a doctor, I'm a janitor, I'm a clerk, if you say, Saya tidak peduli dengan dengan pekerjaannya. Jika Anda mengatakan bahwa saya seorang penyanyi, saya mengatakan bahwa saya seorang penari. Saya seorang seniman, saya seorang guru, saya seorang perawat, saya seorang dokter, saya seorang petugas kebersihan, saya seorang pegawai. I look at this from how do I use this in service to something bigger than myself? Jika Anda mengatakan, jika saya melihat ini dari bagaimana saya menggunakan ini untuk melayani sesuatu yang lebih besar daripada diri saya sendiri, it no longer becomes a job. It becomes an offering to the world. Ini tidak lagi menjadi sebuah pekerjaan, ini menjadi sebuah persembahan kepada dunia. The first law is the third law of motion in physics, which says for every action there's an equal and opposite reaction. Hukum pertama adalah hukum ketiga gerak dalam fisika yang mengatakan bahwa untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. And we showed that very beautifully in The Color Purple when Miss Seeley says to Mr., everything you even try to do to me is already done to you. Dan kami menunjukkan bahwa dengan sangat indah dalam warna ungu ketika berantakan mengatakan kepada Tuan bahwa segala sesuatu yang Anda coba lakukan kepada saya itu sudah dilakukan kepada Anda. That is not just a rhetorical saying, that is law. That is Newton's third law of motion in physics, which says everything that goes out is coming back. Itu bukan hanya pepatah retoris yang merupakan hukum gerak ketiga Newton dalam fisika yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar akan kembali. It's just like everything that goes up is coming down, may take it a long time to come down. Sama seperti segala sesuatu yang naik akan turun, mungkin butuh waktu lama untuk turun. Is coming down. Everything that goes out is coming back, it's coming back. So, to answer the power of manifestation and meditation, what meditation does is sync you up with the source. Segala sesuatu yang keluar akan kembali. Jadi untuk menjawab kekuatan manifestasi dan meditasi, apa yang dilakukan meditasi adalah menyelaraskan Anda dengan sumbernya. What meditation does is allows you to literally tap into the power that created you. Apa yang dilakukan meditasi adalah memungkinkan Anda untuk secara harfiah memanfaatkan kekuatan yang menciptakan Anda. So that you are in alignment with that. Sehingga Anda selaras dengan itu. And so when you carry that out into the world, everything that you do comes from the center of that alignment that's coming from the source that we call God, we call divine energy, divine intelligence, whatever name you want to give it, we call life. When you are Dan ketika Anda melaksanakannya ke dunia, segala sesuatu yang Anda lakukan berasal dari pusat keselarasan, yang berasal dari sumber yang kita sebut Tuhan, atau yang kita sebut dengan energi, kecerdasan, dan apapun yang Anda ingin berikan, kami menyebutnya kehidupan. Synced up with life, life just gives to you. Jika Anda selaras dengan kehidupan akan memberikannya kepada Anda. So that's it, the video interpreting for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.